Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama saya sendiri, Siti Zubaidah Handriani, NPM 1902 110006. 2. Anissa Anggun Setianingsih, NPM 1902 110011. Kami akan mempresentasikan materi ke-11 tentang pemasaran sekolah, konflik dan teknik negosiasi. Pertama, pemasaran sekolah. Pengertian pemasaran sekolah adalah upaya mengenalkan sekolah atau sebuah lembaga pendidikan kepada masyarakat dengan tujuan utama yaitu menarik minat masyarakat agar mau menggunakan jasa sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan pemasaran sekolah sendiri adalah pertama, memberi informasi kepada masyarakat tentang produk-produk sekolah. Kedua, meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat tentang produk sekolah. 3. Membedakan produk sekolah dengan produk sekolah lainnya. 4. Memberi penekanan nilai lebih yang diterima masyarakat agar produk yang ditawarkan atas produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir, menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan sekolah di masyarakat. Kedua, strategi pemasaran sekolah. Strategi adalah suatu cara atau metode yang dilakukan sekolah dalam rangka memasarkan lembaga pendidikannya agar dikenal oleh banyak masyarakat guna meningkatkan mutu sekolah dan juga guna menarik minat peserta didik untuk bersekolah. 3. Langkah-langkah strategi pemasaran pendidik. Pertama, identifikasi pasar. Pasar jasa pendidikan sendiri dari sudut pandang marketingnya secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi dua segmen pasar, yaitu segmen pasar emosional dan segmen pasar rasional. Segmen pasar emosional di mana pelanggannya mendaftar atau bergabung ke sebuah lembaga pendidikan karena pertimbangan religiusitas, sedangkan untuk segmen pasar rasional, di mana pelanggan sekolah yang benar-benar sensitif terhadap perkembangan dan kualitas pendidikan. 2. Segmen pasar dan positioning. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Sedangkan positioning sendiri adalah karakteristik dan pembedaan produk yang nyata yang mudah konsumennya untuk membedakan produk jasa antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Positioning sendiri berfungsi untuk pemasar membedakan jasanya dengan pesaingnya. 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi adalah strategi memberikan penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh kompetitor. Sekolah hendaknya dapat memberikan tekanan yang berbeda dari sekolah lainnya dalam bentuk-bentuk kemasan yang menarik seperti logo dan slogan sekolah. Melakukan pembedaan secara mudah dapat pula dilakukan melalui bentuk-bentuk tampilan fisik yang tertangkap panca indera yang memberikan kesan baik. 4. Komunikasi pemasaran. Lembaga pendidikan sebagai lembaga ilmiah akan lebih elegan apabila bentuk-bentuk komunikasi disajikan dalam bentuk format ilmiah seperti menyelenggarakan kompetisi bidang studi, forum ilmiah seminar, dan yang paling efektif adalah publikasi prestasi peserta didik oleh media independen seperti berita dalam media massa yang sekarang ini. Publikasi yang sering terlupakan namun memiliki pengaruh yang kuat adalah promosi, mouth to mouth atau mulut ke mulut. Alumni yang sukses dapat membagi pengalamannya atau bukti keberhasilannya lembaga pendidikan dan bisa ditawarkan atau diceritakan pengalamannya kepada peserta didik yang akan bersekolah di sekolah tersebut. 5. Pelayanan sekolah.
Pelayanan sekolah yang baik meliputi 1. Keandalan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga kondisi ini dapat membantu keberhasilan proses belajar mengajar di kelas. Kedua, responsif terhadap pertanyaan, saran, dan keluhan dari orang tua siswa maupun pelanggan madrasah lainnya. Jadi untuk evaluasi pelayanan sekolah sendiri dari saran-saran ataupun keluhan yang diberikan oleh orang tuanya. 3. Keyakinan akan pengetahuan dan kompetensi guru dan kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinannya terhadap sekolah. 4. Empati. Empati merupakan syarat untuk peduli, memberikan perhatian pribadi pada pelanggan. 5. Penampilan fisik. Penampilan fisik merupakan peralatan personil dan media komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggunstianingsih dengan NIM 1902110011. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konflik dan teknik negosiasi dalam pendidikan. Konflik berasal dari kata konfiger yang berarti saling memukul. Konflik dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara satu orang dengan yang lain. Konflik juga dapat diartikan sebagai pertentangan dengan hati nurani. Konflik dapat diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih dengan maksud ingin menyingkirkan pihak lain dan menghancurkannya. Beberapa faktor penyebab konflik yaitu perbedaan individu, latar budaya, dan perbedaan kepentingan. Dampak positif dan negatif konflik. Konflik memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif konflik yaitu 1. Meningkatkan solidaritas antara peserta musyawarah. 2. Meningkatkan semangat untuk memberikan usul yang baik. 3. Memberikan semangat organisasi untuk menjadi yang terbaik. Kemudian dampak negatif konflik yaitu 1. Retaknya hubungan antara individu dalam sebuah organisasi atau masyarakat. 2. Perubahan kepribadian antara individu, misalnya timbul rasa dendam karena merasa tidak dihargai. 3. Kerusakan harta dan kehilangan jiwa. 4. Mengganggu norma yang ada. 5. Menghambat efektivitas. 6. Menghabiskan waktu. Negosiasi adalah cara mengatasi sebuah konflik yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Teknik negosiasi dilakukan dengan cara memilih jalan tengah dalam menyelesaikannya. Ciri-ciri negosiasi. 1. Melibatkan orang untuk menyelesaikan masalah, baik sebagai individual ataupun mewakili sebuah organisasi. 2. Adanya ancaman yang diberikan oleh individu untuk mengatasi pihak yang bertikai. 3. Menggunakan cara tawar-menawar atau tukar-menukar. 4. Dilakukan dengan cara tatap muka, menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah. 5. Negosiasi berisi tentang sesuatu yang terjadi di masa mendatang. 6. Hasilnya berupa pencapaian mufakat. Walaupun di dalam sebuah pencapaian mufakat ada yang tidak setuju dengan kesepakatan tersebut. Faktor-faktor penghambat negosiasi. 1. Informasi yang minim dan kurang tepat dari lawan negosiasi. 2. Kedua pihak saling menutup diri. 3. Adanya manipulasi pada salah satu pelaku negosiasi. 4. Adanya kecurangan. Dan 5. Emosi yang tinggi. Nah, teknik negosiasi diawali dengan menentukan apa yang harus dicapai dalam sebuah negosiasi, memberikan ketegasan dan menyamakan kedua pihak yang bertikai. Selanjutnya, proses negosiasi dilakukan dengan pengutaran pendapat dan proses tawar-menawar. Proses terakhir adalah membangun kesepakatan. Kesepakatan dicapai dengan diawali pengutaran kesepakatan, pihak yang bertikai berjabat tangan untuk menyepakati dan berkomitmen dengan hasil keputusan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak luput dari sebuah konflik yang ada. Dengan mempelajari teknik negosiasi, maka kita dapat menanggapi dan mengatasi konflik dengan bijak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.